kesulitan bagi tim lawan. Dan inilah dia tim asuhan Miroslav Janu Persela Lamongan. Ya, kita lihat ada sedikit perubahan di mana Rudi Widodo menjadi starter karena Gerset yang mengalami hamstring 2 jam sebelum pertandingan, dan formasi yang mereka suguhkan pada sore hari ini adalah 4-4-2. Rudi Widodo tetap menjadi pilihan utama di bawah Mister. Pemain yang sebelumnya pernah memperkuat Persiwa Wamena. Dan inilah dia tim Persiwa Wamena asuhan Gomez de Oliveira. Ya, kita lihat ada beberapa pemain yang tampil sebagai starter di sini. Ada di sana Hari, Taufik, dan Ade. Bokai menjadi target man. Jali Firmansyah menjadi Har. Cuaca yang cukup mendukung di kota Lamongan akan memberikan tampilan yang menarik tentunya bagi mitra sepak bola di rumah. Menyaksikan Indonesia Super League, partai papan atas. Dan inilah dia mitra sepak bola kick off babak pertama. Tim tuan rumah menyerang dari sisi kiri ke kanan layar kaca Anda dengan jersey kebesaran mereka biru langit. Tim tamu dengan jersey utama mereka hijau hitam menyerang dari sisi kanan ke kiri. Boakai Edi Fodai langsung memperlihatkan skill mengolah bolanya dengan sangat apik tadi. Dan lebih curi, dan kali ini Gustavo Lopez. Bos serangan balik cepat dari Persela Lamongan. Rudi Widodo tadi diberikan bola kepada Gustavo Lopez. Melihat jarak tembak Gustavo Lopez. Serangan pertama, tembakan pertama langsung mengancam gawang dari Galih tadi. Usaha dari Gustavo Lopez. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana sebuah pergerakan dari Gustavo dengan shooting yang begitu jauh, tapi mengenai seorang pemain dari Persiwa kita lihat. Ya. Beruntung Galih Firmansyah begitu cekatan, kita lihat mengantisipasi datangnya bola sehingga tidak menjadi ancaman yang serius bagi gawang Persiwa. Ada sedikit deflection dari Shibakoya Yuichi tadi, berubah arah bola sehingga diperlukan fokus yang lebih dari Galih untuk membaca tadi. Ruang dari Gustavo Lopez, ancaman pertama, ancaman yang begitu berbahaya dari pemain elegan yang dimiliki oleh Persela Lamongan. Back tengah andalan dari Miroslav Janu juga yang dia bawa dari Kota Malang, Suroso. Pencapaian luar biasa dari Gomez Oliveira merubah tim Persiwa menjadi tim yang juga kuat untuk tampil di partai-partai away. Ya, betul sekali. Ini prestasi terbaik bagi Gomez sebagai pelatih. Berbeda hanya dengan Persiwa di ketika menangani Persebaya Surabaya ataupun Persebaya U21. Dan kedua pelatih sebenarnya sama-sama pernah menangani Persebaya walaupun Janu hanya 2 pekan jelang Liga Indonesia dibuka tahun ini. Firly, Persiwa Wamena coba bangun serangan melalui long ball tadi, dikirimkan kepada Boakai Edi Fodai. Kontrol tidak sempurna dari Sukadana, namun ada sebuah pelanggaran yang nampaknya dilakukan dari belakang tadi oleh Ade Iwan. Gelandang bertahan yang memang memiliki ciri bermain keras, dan tentunya Sukadana akan mendapatkan perlawanan yang ekstra ketat dan seimbang dari Ade Iwan. Kita lihat bersama. Ya, betul sekali. Dari belakang tadi ada Iwan, pemain yang memiliki koleksi kartu kuning yang cukup banyak bagi Persiwa Wamena. Kembali ke lapangan kali ini Sukadana, possession bagi Persela Lamongan. Jimmy Suparno selalu membantu dalam setiap penyerangan Persela Lamongan dari sisi sebelah kiri pertahanan kali ini. Rudi Widodo, Gustavo Lopez coba bermain cepat dari kaki ke kaki Persela Lamongan untuk membongkar pertahanan Wamena. Sebuah trupas yang terukur tadi. Kiriman umpan dari Dedi Indra tidak sempurna. Bola sudah meninggalkan lapangan. Kita lihat tadi memang posisi Dedi Indra, mantan pemain Persikabo, tidak begitu ideal untuk melakukan umpan cross sehingga tidak maksimal, hanya menimbulkan tendangan gawang bagi Persiwa Wamena. Seperti biasa, sebagai ciri dari tim Persela Lamongan, tampil di hadapan pendukung sendiri, selalu tampil agresif di awal-awal pertandingan, berupaya untuk menciptakan gol cepat dan semakin membakar semangat dari para El Amania yang memenuhi stadion tentunya. Kali ini dari sisi sebelah kiri, Vincent Aras, crossing langsung, heading dari Mario Costas. Masih terjadi kemudian terlepas kali ini Jimmy Suparno. Nampaknya wasit sudah melihat adanya pelanggaran terlebih dahulu dari Jimmy Suparno tadi terhadap penjaga gawang Galih. Ya, betul sekali, sebuah peraturan yang mengatakan bahwa penjaga gawang tidak bisa diganggu ketika melakukan rebutan bola di atas, dan ini dilakukan oleh Najamudin Aspira. Sebuah keputusan yang cukup tepat saya pikir. Umpan berbahaya dari Vincent Aras begitu terukur, heading Mario Costas tidak sempurna tadi. Bola masih melambung di udara dan terjadi duel perebutan. Setiap pemain fokus memenangkan bola. Nampaknya sedikit sekali sentuhan dan sebuah peluang. Gol cepat tercipta dari Persiwa Wamena, begitu spektakuler. Start yang sangat diimpikan oleh Gomez de Oliveira dan Eric Wicks Lewis berjoget membungkam Stadion Surajaya. 1-0 Persiwa Wamena. Ya, luar biasa kita pikir.
bagaimana prosesnya terjadinya gol dari Eric Wicks, dan sangat berbahaya Eric ketika diberikan kesempatan atau leluasa memegang bola dan konsentrasi melakukan penyerang. Dan kita lihat bagaimana heading dari Fodai. Luar biasa kemampuan dari Jailani Are tadi memberikan peluang bagi Eric Wicks menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong, dan kita lihat finishing yang begitu baik dan sangat tenang. Jeger, Persiwa Wamena unggul 0-1. Inilah dia start idaman dari Gomez de Oliveira dengan kedua tangan yang mengangkat di udara, tanda jayanya awal pertandingan bagi Persiwa Wamena. Betul sekali, kita lihat bagaimana proses ketika terjadinya gol. Kerjasama yang cukup apik dari tiga pemain depan dari Persiwa Wamena. Jailani Are menjadi tokoh sentral, saya pikir, sebelum terjadinya gol, di mana Eric Wicks bisa membaca datangnya bola dan dia dengan mudah menjebloskan bola ke gawang Hoirul Huda. Sangat terkejut tim Persela Lamongan coba membangun serangan, menjawab tantangan dari Wamena. Rudi Widodo, nampaknya terjadi benturan dengan kepala salah seorang pemain bertahan dari Persiwa Wamena. Upaya dari Rudi Widodo tadi, sepak pojok bagi Persela Lamongan. Isa Konon tadi berduel dengan Rudi Widodo. Ini dia upaya dari Rudi, dan nampaknya membentur bagian wajah dari Isa Konon secara tidak sengaja tadi. Sekali kita lihat kakinya Rudi Widodo terlalu tinggi dan mengenai kepala dari seorang Isa Konon. Ya, peluang bagi Lamongan tadi, dapat dibuang bola oleh Shibakoya Yuichi. Datang kembali serangan dari tim tuan rumah, sangat cepat Irsad Aras kali ini. Gustavo Lopez nampak langsung ingin merespons ketertinggalan ini. Gustavo Lopez ditutup oleh 3-4 pemain dari Wamena. Bola dibuang oleh Boakai Edi Fodai. Eric Wicks Lewis sang pencetak gol, sekaligus membuat gol yang ke-7 di musim ini. Begitu cepat lagi-lagi kita lihat pemain Jailani Are, senjata yang begitu menakutkan yang dimiliki oleh Persiwa Wamena dengan kecepatannya. Melebar ke sisi sebelah kanan. Sayang tidak dapat dijangkau tadi oleh Hari Novian. Ya, kita melihat ada sesuatu yang baru dari penampilan Persiwa, di mana mereka ketika kehilangan bola ataupun ketika mereka mendapat tekanan dari lawan, mereka langsung turun ke daerah sendiri. Dan kita lihat tadi bagaimana Gustavo agak sulit melepaskan diri karena dikepung sekitar 5-6 pemain lawan. Dengan ciri counter attack yang begitu cepat, senjata yang dimiliki oleh Persiwa Wamena. Sayang sekali Taufik dengan challenge pertamanya langsung dihadiahi kartu kuning nampaknya setelah menjatuhkan Mario Costas tadi. Ya, penampilan perdana dari Taufik yang kurang begitu mengesankan, karena kita lihat pertandingan baru berjalan 6 menit sudah mendapat hukuman 1 buah kartu kuning karena mengganjal Mario Costas, yang pemain yang sebelumnya absen melawan Pelita Jaya. Ya. Gustavo Lopez set piece bagi Persela Lamongan, tertinggal secara mengejutkan di hadapan pendukung mereka sendiri melalui gol cepat dari Eric Wicks tadi. Gustavo kali ini set piece yang cukup menarik menuju ke wing sebelah kiri. Kerjasama Jimmy Suparno kali ini peluang. Oh, sayang sekali. Tembakan langsung justru yang dipilih oleh Dedi Indra. Padahal ada 3 pemain Lamongan yang berada di kotak penalti. Ya, betul sekali, sayang sebenarnya. Masih ada beberapa opsi dan tidak ada tekanan sebenarnya dari pemain-pemain Persiwa. Ya. Sangat bebas bagi seorang Dedi Indra melakukan crossing atau memilih temannya di posisi di mana. Tapi kita lihat dia punya umpan crossing sangat terburu-buru dan tidak maksimal. Kembali flick on header dari Boakai Edi Fodai. Yang pertama tadi langsung membobol gawang dari Lamongan yang dijaga oleh Hoirul Huda. Mengejutkan bagi Roman Golian dan juga Suroso untuk bobol di menit-menit awal babak pertama. Tapi tentunya sebuah tontonan menarik disuguhkan oleh kedua tim bagi mitra sepak bola di rumah. Tontonan pertandingan terbuka, saling jual beli serangan, menambah menarik tentunya sore hari Anda di rumah. Roman Golian kali ini melebar kepada Taufik Kasrun. Cukup terbuka ruang bagi Irsad Aras. Taufik Kasrun kembali, umpan yang sangat terukur dan sebuah heading tadi sayang sekali tidak bisa dikonversi menjadi sebuah gol bagi Jimmy Suparno. Peluang tepat di depan gawang Persiwa Wamena. Ya, kesempatan mas terjadi sama Jimmy Suparno kita lihat tadi, tapi dia melihat bola terlalu pendek dan melakukannya dengan heading dan tidak maksimal. Beda halnya saya pikir ketika dilakukan dengan kaki akan lebih terasa dan lebih terarah dan lebih keras. Eric Wicks, kontrol yang sangat brilian dari Eric Wicks dan harus mendapatkan ganjalan dari Irsad Aras tadi. Ini dia pemain asal Liberia, playmaker andalan dari Wamena yang sudah sangat menikmati permainannya dengan tim ini.
Eric Wicks memiliki skill yang luar biasa, saya pikir di atas rata-rata pemain asing yang sudah ada. Dan kita lihat bagaimana dia memperlihatkan kemampuan skill individunya dan harus dilanggar oleh pemain Persela. Sukadana, Suroso, Afrikasun kali ini Persela Lamongan. Mudah bagi Shibakoya Yuichi. Kembali Eric Wicks, merangkai serangan bagi Wamena. Bukan sebuah pelanggaran terhadap Hari Novian. Mario Costas menguasai bola, umpan pendek pada Gustavo Lopez. Sebuah terupas kali ini Rudi Widodo. Terbentur tangan nampaknya dari Shibakoya Yuichi dan harus dihadiahi penalti. Keputusan yang sangat cepat diambil oleh Nanja Budin Aspiran yang begitu yakin bola menyentuh tangan dari Shibakoya, walaupun nampaknya cukup dekat tadi jarak antara bola dengan tangan Shibakoya Yuichi. Sangat sulit bagi Shibakoya untuk menggeser atau memindahkan tangannya. Ya, memang kita juga lihat bagaimana juga posisi dari seorang Najamudin tidak begitu dekat dengan kejadian, tapi dia bisa mengambil keputusan yang tetap cukup tepat dan tidak bisa dielak sebenarnya seorang Shibak. Bagaimana kita lihat tayangan ulang bola syuting dari seorang Widodo mengenai tangan kiri dari Shibayoka. Jelas sekali tadi. Betul sekali, ada benturan dengan tangan. Namun pembelaan bagi Shibakoya adalah jarak yang begitu rapat dengan seorang Rudi Widodo. Namun kita lihat juga tidak ada protes dari Shibakoya yang tahu betul apa yang dia lakukan tadi. Bola dari Rudi menyentuh tangan kiri dari Shibakoya. Penalti akan dilakukan atau dieksekusi oleh Mario Costas. Menarik sekali untuk melihat Mario Costas sebagai algojo, bukannya Gustavo Lopez dalam keadaan penting seperti ini. Berhadapan dengan Gali. Mario Costas sangat tenang, side foot finish 1-1 di Surajaya dan kembali skor sama ketat. Inilah dia bangkitnya Lamongan di awal-awal babak pertama. Jeger 1-1. Ya, ini gol ke-9 bagi Mario Costas dan gol ke-19 bagi kemasukan dari Persiwa, dan sama halnya juga dengan Persela Lamongan di mana kedua tim saat ini sudah sama-sama kemasukan sebanyak 19 gol. Kita lihat bagaimana tenangnya seorang Mario Costas melakukan tendangan penalti. Eksekusi yang sangat prima dari Mario Costas, menunggu pergerakan dari penjaga gawang Gali. Langsung lesakan tembakan yang sangat terukur dengan side foot tadi. Ungkapan kelegaan Miroslav Janu yang sempat terkejut dengan gol cepat Eric Wicks. Kembali merubah keadaan sama ketat. 1-1. Serangan kembali dilakukan oleh anak-anak Wamena kali ini. Dari sisi sebelah kiri pertahanan Lamongan, Eric Wicks Lewis. Dapat diantisipasi oleh Rudi Widodo. Irsat Aras. Cukup telat tadi. Harus hati-hati. Sebuah challenge dari belakang. Ada Iwan tadi. Tentu sekali karena sudah mendapat hukuman kartu kuning. Perlu ekstra hati-hati bagi seorang Ade Iwan. Karena pertandingan masih cukup lama. Sebuah kerugian besar tentunya jika salah seorang pemain meninggalkan arena permainan sebelum usai pertandingan. Lempar ke dalam, Taufik Kasrun. Mario Costas kali ini, Irsat Aras, heading yang kurang sempurna tadi. Bola kembali kepada kaki Taufik Kasrun. Dapat dipotong oleh Buakai Edi Fodai. Shielding bola yang sangat menawan dari Buakai Edi Fodai. Eric Wicks. Ada Iwan. Sangat cepat, bola berpindah dari kaki ke kaki para pemain Wamena kali ini coba membongkar pertahanan Lamongan. Gol penyama kedudukan dari titik putih tadi. Sedikit menggetarkan tentunya bagi hati para pemain Wamena yang unggul terlebih dahulu melalui gol Eric Wicks. Kita lihat sangat impresif, sangat cepat permainan di lapangan, Bung Daniel. Ya, betul sekali. Kita lihat bagaimana Gomez mencoba memaparkan kecepatan yang dimiliki anak Papua. Seperti halnya tim-tim lainnya dari asal Papua memiliki kecepatan cukup tinggi, dan Gomez kita lihat mencoba hingga menit ke-12 ini memanfaatkan kecepatan yang dimiliki anak-anak Papua untuk membongkar pertahanan dari Persela Lamongan. Gustavo Lopez. Costas dikawal ketat oleh Yesaya Desnam tadi. Lagi sebuah pelanggaran dari Ade Iwan. Menguji kesabaran dari wasit Najamudin Aspiran tentunya dengan beberapa pelanggaran yang sudah dilakukan. Memang tugas yang tidak mudah bagi Ade Iwan menggantikan peran dari seorang Marcelino Mandagi, gelandang bertahan andalan dari Wamena. Terus lagi yang dijaga seorang Gustavo Lopez, seorang pemain yang cukup punya kualitas dan cukup punya mental yang cukup bagus. Set piece dihadapi oleh Gustavo Lopez. Umpan langsung menuju sayap kali ini. Ade Indra. Terlalu pendek tadi, tanggung. Memberikan umpan kepada Jimmy Suparno. Lempar ke dalam bagi Persiwa Wamena.
Taufik Soleh. Bola tidak bisa dikontrol tadi oleh Eric Wicks. Sukadana. Bermain di daerahnya sendiri, Sukadana dan juga Suroso. Coba menyusun serangan yang bermula dari lini pertahanan Persela Lamongan. Jimmy Suparno kali ini mencoba umpan terobosan yang terbaca tadi. Bola kembali direbut oleh Sukadana. Gustavo Lopez ditutup oleh Hari Novian. Melebar ke sisi sebelah kanan. Taufik Kasrun crossing kali ini. Taufik Kasrun. Mario Kostas. Oh, luar biasa tadi. Upaya heading dari Mario Kostas. Tipis saja berada di atas gawang dari Galih. Ya, sebuah ajukan jempol bagi Mario Kostas saya lihat. Di mana selalu menang dalam bola-bola udara. Dengan si Bayoka kita lihat sangat unggul. Kali ini dia berduel dengan Firly Afriansa. Pemain yang tidak memiliki postur terlalu tinggi, Mario Kostas justru dengan semangat yang luar biasa berhasil memenangkan duel-duel udara baik dengan Firly maupun Yesaya Desnam. Sebuah goal kick yang tidak sempurna dari Firly tadi masih bisa diselamatkan oleh Bokai Edi Fodai. Isa Konon kali ini back kiri yang sangat rajin membantu dalam posisi overlap bagi Wamena. Yesaya Desnam dipotong lagi tadi oleh Jimmy Suparno. Sukadana kali ini Vice Captain dari Lamongan, Sukadana. Umpan melebar, Taufik Kasrun. Coba kerjasama tadi dengan Irsad Aras. Dapat diantisipasi oleh Yesaya Desnam. Ade Iwan berikan bola kepada Hari Novian. Sebuah umpan langsung ke depan dari Hari Novian. Ditujukan kepada Eric Wicks. Dikawal ketat oleh Suroso. Kita lihat Eric Wicks sangat cermat. Ball handling skill, footwork dari Eric Wicks. Dan harus dijatuhkan oleh Suroso tadi. Ya, sebuah keputusan yang sulit sebenarnya bagi Suroso. Bagaimana kita lihat dipermainkan tanda kutip oleh Eric Wicks. Sehingga ada sedikit emosi kita lihat dari reaksi dari Eric Wicks. Di mana dia sempat mendapatkan jalan dari Suroso. Tidak ada opsi lain bagi Suroso selain menjatuhkan Eric Wicks tadi apabila tidak ingin gawang dari Hoirul Huda terancam lagi-lagi. Luar biasa pergerakan serta penampilan Eric Wicks menggocek dan membongkar pertahanan Persela Lamongan. Sebuah kesempatan dari set piece walaupun nampaknya dari sudut yang kurang prima bagi Eric Wicks untuk melepaskan tembakan. Dapat diantisipasi tadi oleh tagar hidup Lamongan. Gustavo Lopez kali ini melibatkan Irsad Aras nampaknya. Rudi Widodo tadi melakukan pelanggaran terhadap Taufik Soleh nampaknya. Rudi Widodo di beberapa tahun terakhir malang melintang di beberapa klub seperti Sriwijaya dan juga Pelita Jaya. Sebelumnya juga pernah membela Persis Solo. Betul sekali ketika bersama Persis Solo, dia namanya bersinar ketika ditangani seorang Suharno. Tapi setelah itu mengalami cedera di bagian lutut dan seiring prestasinya terus menurun. Bokai Edi Fodai. Ade Iwan, Eric Wicks. Ya, nampaknya wasit melihat adanya seorang pemain yang cedera di lapangan. Taufik Soleh. Berbenturan dengan Jimmy Suparno tadi. Ya, betul sekali, kenal bagian perut dari seorang Taufik Saleh yang kali ini baru tampil sebagai starter. Iya, Peter Rumaropen yang harus berada di bangku cadangan akibat baru saja mengalami kehilangan di keluarganya. Sebuah berita duka bagi Peter Rumaropen nampaknya. Betul sekali, itu pendapat keterangan dari seorang Gomez sehingga dia tidak diturunkan karena konsentrasi masih terbagi dua. Lempar ke dalam bagi Wamena, Isa Konon. Rudi Widodo, Mario Kostas kali ini coba melakukan akselerasi masuk. Mario Kostas membuka ruang bagi Rudi Widodo. Sayang sekali kontrol yang tidak cermat dari Rudi tadi. Tidak bisa mengancam lini pertahanan Wamena dan handball nampaknya dari Sukadana. Sangat disayangkan harus kehilangan possession bola Lamongan dari kondisi yang cukup positif tadi untuk menyerang lini pertahanan Wamena.
walaupun postur tubuhnya tidak begitu bagus sebenarnya seorang gelandang. Kita lihat tapi begitu rajin, begitu kuat tenaganya. Sehingga sangat sentral peran dari Sukadana di sektor tengah. Ya, offside nampaknya Jailani Arey. Dilihat oleh linesman dalam kondisi offside tadi, menerima umpan dari Eric Weeks. Irsyad Aras. Umpan melebar yang tanggung. Oh, hampir saja kesalahan dari Yesaya Desnam. Sangat berani para pemain Wamena bermain umpan-umpan pendek. Sekali sangat berisiko sebenarnya, tapi mereka punya kepercayaan tinggi. Iya. Karena pada dasarnya punya skill yang cukup bagus. Sebuah trupas bagi Buakai, sayang sekali tadi. Tidak bisa digapai pemain asal Togo ini. Umpan dari Ade Iwan Setiawan. Suroso. Jauh ke depan. Rudi Dodo dengan kontrol yang sangat cermat tadi. Sukadana mulai menikmati permainan mereka Lamongan setelah di awal-awal tadi dikejutkan oleh pergerakan yang cukup menakutkan dari Jailani dan juga Eric Weeks serta Buakai Fodai. Membuat Wamena sempat unggul terlebih dahulu. Kita lihat fighting spirit dari seorang Jimmy Suparno yang luar biasa. Kita lihat ketika Mario Costas bisa menyamakan kedudukan, kepercayaan diri pada pemain Persela sudah semakin tinggi. Dan kita lihat bagaimana mereka bisa lebih bagus mengalirkan bola dari daerah satu ke daerah yang lain. Firly Apriansyah. Roman Golian kali ini bagi Lamongan. Oh, nampaknya jadi masalah dengan footing dari Golian tadi. Lempar ke dalam bagi Lamongan. Sentuhan terakhir dari Hari Novian tadi sebelum bola meninggalkan lapangan. Hari Novian Caniago. Suroso. Pada Taufik Kasrul. Pemain yang bisa bermain di dua posisi bagi Lamongan, center back dan juga back kanan, Taufik Kasrul. Dan lagi Janu tidak puas dengan umpan crossing dari Taufik tadi. Nama Taufik diganti beberapa jam sebelum pertandingan karena di posisi itu sebelumnya muncul nama Pitono, pemain yang pernah dibesarkan di Persis Solo. Ya. Eric Weeks. Sangat cermat umpan dari Eric Weeks tadi pada Jailani, sayang sekali. Linesman kembali mengangkat bendera offside, cukup menarik untuk melihat tayangan ulang apabila kita cermati nampaknya Jailani tadi melakukan timing yang pas terhadap larinya. Kita lihat dari tayangan ulang. Ya, jelas sekali onside Jailani Arey. Menerima umpan yang sangat terukur sebenarnya, sayang sekali. Ya, pemantauan atau keputusan dari Pahrudin sebagai asisten wasit itu saya lihat tidak begitu cermat. Irsyad Aras, oh sayang umpan yang terlalu jauh tadi. Ya, terlalu berburu-buru. Kita lihat tadi bagaimana seorang Irsyad Aras melepaskan sebuah umpan. Gomez dan juga Janu berduel di sideline bagi kedua tim ini. Dua pelatih yang memang memiliki kemampuan yang saya pikir luar biasa, menjadi aktor utama bagi suksesnya kedua tim ini berlaga di Indonesia Super League. Lamongan di peringkat 6 dan Wamena di peringkat 3 dengan budget yang saya pikir tidak terlalu besar seperti tim-tim lainnya di Indonesia Super League, namun prestasi yang sangat maksimal ditorehkan oleh kedua kesebelasan ini. Peluang bagi Irsyad Aras kali ini membangun serangan. Mario Costas berikan bola kembali kepada Irsyad Aras. Oh, baik sekali. Tipuan dari Irsyad Aras, crossing, sayang. Tidak sempurna tadi. Umpan yang coba diberikan Irsyad Aras kepada salah seorang rekannya di kotak penalti. Ya, posisinya tidak begitu sempurna seorang Irsyad kita lihat tadi. Sehingga mengalami kesulitan dalam memberikan umpan crossing. Sebenarnya masih punya kesempatan untuk mengontrol bola. Sehingga bisa mengarahkan bola lebih baik kepada rekannya yang berada di kotak penalti lawan. Dalam statementnya kemarin, Gomez de Oliveira menyatakan bahwa Persiwa akan tampil menyerang dan menunjukkan penampilan terbuka dan menarik. Dan sampai sejauh ini terbukti apa yang dia katakan. Permainan yang luar biasa ditunjukkan oleh para pemain Wamena. Lagi serangan Buakai Edi Fodai, tembakan dari jarak jauh tadi. Belum mengancam gawang Hoirul Huda. Kerjasama 1-2 antara Weeks dengan Buakai Edi Fodai memuaskan Gomez Oliveira. Ya, sebuah peringatan tentunya dari seorang Fodai. Kita lihat supaya para pemain belakang atau Suroso dan kawan-kawan bisa lebih hati-hati, lebih waspada untuk tidak memberikan ruang kepada seorang Fodai. Gustavo, Jimmy Suparno kali ini.
Peluang bagi Lamongan. Umpan kotak penalti dapat dihalau oleh Isa Konon. Sukadana. Gustavo Lopez kembali. Oh, dalam tekanan tadi Sukadana dan harus memberikan umpan kepada rekannya di sisi sebelah kiri, Dedi Indra. Sangat rapat, tertutup semua celah bagi para pemain Lamongan. Yang terakhir tadi, sebuah tackling dari Taufik Soleh menghalau laju dari Jimmy Suparno. Sukadana kali ini bagi Lamongan. Space yang cukup terbuka bagi Sukadana. Lagi-lagi, baik sekali pertahanan dari Wamena. Ya terlalu saya pikir seorang Sukadana dan melepaskan bola sehingga bisa dibaca para pemain Persiwa Wamena. Jimmy Suparno menghadapi Taufik. Sebuah crossing. Oh, beruntung masih ada Yesaya Desnam menyelamatkan ancaman terhadap penjaga gawang. Gustavo Lopez kembali bagi Lamongan. Sayang sekali lagi-lagi umpan yang tidak terukur dari Gustavo Lopez tadi. Ya, kita lihat sedikit agak goyah pertahanan dari Persiwa Wamena ketika mendapat serangan bertubi-tubi. Ya. Perlu fokus saya pikir pada pemain belakang, perlu komunikasi yang lebih baik sehingga bisa menata sektor pertahanan dan tidak kebobolan untuk kali kedua. Dan kita juga melihat gangguan yang diberikan oleh Hari Novian dan juga Taufik Soleh terhadap seorang Gustavo Lopez. Sedikit banyak cukup menyulitkan pemain asal Argentina ini untuk bergerak, kita lihat. Namun lagi-lagi sangat cermat, Gustavo Lopez melepaskan diri dari dua pemain bertahan Wamena. Sayang sekali lagi-lagi Ade Iwan memberikan sentuhan yang sangat penting, merebut bola dari kaki Gustavo Lopez tadi. Dan juga ada Isakono, kita lihat sangat clear, tidak ada pelanggaran. Dan mungkin juga karena pengaruh kondisi lapangan yang tidak begitu bagus, sehingga kita lihat Gustavo bisa terjatuh. Lempar ke dalam bagi Lamongan. 27 menit berlalu, skor sama ketat 1-1. Mario Costas kali ini berikan pendek kepada Gustavo, melanjutkan bola kepada Jimmy Suparno. Rudi Widodo. Oh, kembali keputusan handball nampaknya diberikan oleh wasit Najabudin Aspiran terhadap Firly Apriansyah. Dan lagi-lagi tanpa ragu, Najabudin langsung menunjuk titik putih, mendapatkan respons yang kurang baik dari pemain Wamena. Begitu reaktif menyambut keputusan penalti kedua dari wasit kali ini. Ya, sebuah risiko yang begitu kita lihat. Datangnya serangan dan jelas sekali memang mengenai tangan dari seorang Firly Apriansyah. Iya, tangan kiri dari Firly tadi memang sedikit membuka. Namun lagi-lagi, iya memang sedikit mengenai tangan dari Firly. Ya, ada gerakan dari tangan menghalau bola tadi dari Firly. Walaupun sebelumnya mengenai dada terlebih dahulu. Memang sebuah handball, namun lagi-lagi dari jarak yang begitu rapat sehingga seorang defender tidak bisa menyingkirkan tangannya. Lagi-lagi keputusan yang menjadi keputusan hak dari seorang wasit menunjuk titik putih karena memang ada benturan bola dengan tangan tadi. Dan kembali sang Algojo, Mario Costas. Luar biasa Mario Costas, walaupun Gali sempat menyentuh bola tadi, bola masih dapat melesak masuk ke gawang Wamena. Dan kali ini Lamongan berhasil unggul 2-1 melalui gol yang diciptakan oleh Mario Costas. Ya, gol ke-10 bagi Costas. Kita lihat memang tadi bagaimana antisipasi dari seorang Gali. Begitu bagus sebenarnya, hanya karena datangnya bola begitu deras. Kita lihat tayangan ulang, begitu deras, bam, tidak bisa dihalau oleh seorang Gali walaupun sempat mengenai tangan kanannya. Sudah dapat dibaca tadi oleh Gali. Upaya penalti dari Costas namun power yang begitu kencang menyebabkan bola tidak bisa diselamatkan dan merangsek masuk ke gawang Wamena. 2-1 coming from behind anak-anak Lamongan dari dua sepakan penalti. Sangat disayangkan Wamena harus mendapatkan kerugian dengan terjadinya dua handball di kotak penalti tadi. Dan kita lihat luar biasa ledakan energi dari para pemain Wamena untuk membalas ketertinggalan. Saya pikir seharusnya pelanggaran bagi tim Persiwa karena jalan arah dilanggar. Kita lihat ketika menguasai bola. Ada dua pelanggaran tadi terjadi terhadap Wicks dan juga Jailani sebenarnya. Kita tunggu keputusan wasit. Najabudin Aspira. Berbenturan nampaknya Jailani Arai dengan Hoirul Huda di kotak penalti. Pekerjaan yang juga memang sulit bagi Najamudin dengan kecepatan para pemain di lapangan. Iya, hadangan dari Taufik dan juga Suroso tadi.
adalah pelanggaran pertama, dan ini apabila wasit belum menemukan peluit itu mungkin merupakan sebuah pelanggaran kedua terhadap Jailani Arai. Ya, betul sekali, kita lihat Najamuddin Aspira tidak begitu dekat dengan setiap peristiwa yang terjadi di lapangan. Ya. Dibutuhkan wasit dengan fitness level yang sangat sempurna tentunya untuk memimpin pertandingan dengan tensi tinggi seperti ini dan dengan kecepatan para pemain yang luar biasa. Dan kita lihat luar biasa Gomez menenangkan para pemainnya di lini belakang tentunya, lini yang sangat vital. Ya, memberikan motivasi kepada Yesai Desnam supaya tetap tampil percaya diri. Ya. Meskipun terjadi 2 kali hukuman penalti. Ya, kita lihat ada sebuah klaim penalti dari Gomez tadi, melihat Jailani yang nampaknya disergap tadi oleh Khairul Huda dan juga Roman Golian. Ya, dia berharap mendapat hukuman yang sama, saya pikir. Ya. Bahwa Persiu mendapat hadiah penalti. Sukadana, sangat menarik pertandingan sore hari ini. Beberapa keputusan yang cukup menarik diambil oleh wasit Najamuddin Aspiran. Isakonon gagal menguasai bola tadi bagi Persiwa Wamena. Lempar ke dalam bagi Lamongan, Taufik Kasrun. Suroso kali ini. Sukadana memindahkan bola menuju ke sisi sebelah kiri Roman Golian. Yang tidak cukup pintar Sukadana mencoba memperlambat tempo permainan. Ya. Taufik Kasrun, Irsad Aras mencoba mencari pergerakan rekannya. Memilih untuk ke belakang, kita lihat. Ditembak ketat oleh Shibakoya Yoichi tadi, Suroso. Sebuah square pass kepada Roman Golian. Gustavo kuasai bola bagi Lamongan. Jimmy Suparno kali ini selalu bergerak, kita lihat Rudi Widodo bahkan bantu hingga ke belakang. Hampir semua pemain Persela tampil dengan pergerakan-pergerakan yang cukup bagus. Ya. Termasuk Roman Golian, kita lihat bahwa cukup rajin membantu penyerangan walaupun dia sebagai stopper. Sangat apik pergerakan dari Irsad Aras dan harus dilanggar oleh Buaka Edi Fodai tadi. Postur badan yang tidak setimpal, ya. Sehingga sangat mudah kartu kuning seorang Irsad Aras bagi Buaka Edi Fodai. Akibat luapan emosinya tadi, harus menjaga ketenangan di kapten tim Persiwa Wamena, Buakai Edi Fodai, pemain yang sangat diandalkan bagi Gomes de Oliveira. Di lini depan Wamena, Gustavo Lopez, Rudi Widodo, terpotong tadi oleh Buakai Edi Fodai. Bola direbut oleh Mario Costas kali ini. Lamongan coba bangun serangan, Irsad Aras, Rudi Widodo. Begitu rapat, marking dari para pemain Wamena dan hampir saja sebuah kesalahan tadi. Nampaknya mengalami cedera seorang Mario Costas. Pemain yang hanya memiliki 170 cm dengan umur 26, tapi kita lihat bola-bola udara sangat unggul Mario Costas dan sudah mengemas 10 gol hingga saat ini. Kita lihat seorang wasit Najamuddin Aspira sedang menyiapkan kartu kuning yang ketiga tentunya. Dan ini dia tayangan ulang cedera dari Mario Costas yang mendapatkan benturan nampaknya tadi dari Buakai Edi Fodai, ya. Figur penting dalam prestasi sementara dari Lamongan, unggul 2 gol. Kedua gol dari Lamongan diciptakan dari titik putih, upaya dari seorang Mario Costas. Roman Golian kali ini. Dedi Indra. Gustavo Lopez. Playmaker Lamongan. Mencoba membuka kembali peluang bagi Lamongan untuk menciptakan gol ketiga. Dapat diantisipasi. Clearance dengan kepala oleh Suroso tadi pada Taufik Kasrun. Irsad Aras. Rudi Widodo kesempatan menyerang. Ini pertahanan Wamena. Rudi Widodo sangat baik tadi dan harus dilanggar secara sinikal tadi oleh Shibakoya Yoichi. Ya, harus kartu saya pikir karena sudah lihat Rudi Widodo kalah cepat Shibakoya Yoichi.
Sangat licin, sangat licik, dan begitu cermat Rudi Widodo tadi mencoba melewati Shibakoya Yuichi, pemain asal Jepang yang memang tidak memiliki kecepatan. Nampak diperdayai tadi oleh Rudi Widodo, dan tidak ada opsi lain selain harus menjatuhkannya tepat di ujung kotak penalti dari Persiwa Wamena. Jarak yang tampaknya sangat ideal, Bung Daniel, bagi Gustavo Lopez. Ya, saya diinginkan Gustavo yang kita lihat hari ini agak sedikit berubah, sedikit lebih ke belakang bermain. Ya. Menit-menit krusial bagi Wamena untuk tidak kembali kebobolan dari set piece seorang Gustavo Lopez. Tantangan bagi penjaga gawang Gali untuk membaca upaya dari seorang Gustavo Lopez. Gustavo Lopez pada tiang jauh tadi membuka peluang bagi Suroso, namun dapat dihalau oleh lini pertahanan Persiwa Wamena. Dan pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Dedi Indra terhadap Jailani Are. Pergerakannya selama babak pertama begitu merepotkan lini pertahanan Persela Lamongan, Jailani Are. Ya, sebuah orang pemain yang punya prospek sebenarnya untuk Persiwa, meskipun baru muncul pada musim ini, memberikan sebuah harapan bagi Persiwa. Ya, goal kick. Bukan sebuah pelanggaran dari Yesaya tadi. Sangat keras sebenarnya dorongan dari seorang Yesaya Desnam yang pernah dipanggil seleksi masuk tim nasional. Ya. Jadi wasit hanya punya sepira tidak melihat sebuah pelanggaran. Yusuf Aras, Taufik Kasrun, baik sekali melewati Yesaya, dan kali ini ditutup oleh Isa Konon. Taufik Kasrun nampak bola sudah meninggalkan lapangan. Bisa bernafas sedikit lega Miroslav Janu setelah timnya unggul sementara dengan skor 2-1 memasuki menit ke-37 di babak pertama. Tadinya dia sangat tidak ingin apabila tim Lamongan harus turun halftime dengan skor 1-1 atau tertinggal 0-1 tadi. Betul sekali, dan sementara rekor mereka tidak pernah terkalahkan kandang terjaga dari 7 laga kandang sebelumnya. Mereka hanya kehilangan 4 poin karena bermain seri dengan Sriwijaya dan Persija Jakarta. Terlebih Lamongan memiliki rekor yang cukup fantastis bila berlaga menghadapi Wamena di Stadion Surajaya di 2 tahun terakhir. Tahun lalu mereka berhasil menghancurkan Wamena dengan skor 5-1 pada tanggal 30 April 2011. Lalu pada 2 musim yang lalu menghancurkan Wamena dengan skor 7-2 pada bulan Februari tanggal 12 2010. 2 skor yang cukup mencolok, Bung Daniel. Ya, kita lihat memang turunnya Persiwa di laga sebelumnya tidak pernah meraih angka, dan baru musim ini mereka bisa meraih poin sempurna di markas Persija ketika ditangani seorang Gomez Oliveira yang sebelumnya kita lihat prestasinya tidak begitu luar biasa ketika bermain di Persebaya ataupun menjadi pelatih di Persebaya. Free kick oleh Gustavo Lopez. Yesaya Desna mengamankan lini pertahanan dari Wamena. Isa Konon kali ini terputus tadi, terbaca oleh Gustavo Lopez. Mario Costa kuasai bola bagi Lamongan. Tidak ada bantuan dari rekannya sehingga mudah dibaca oleh Isa Konon. Sebuah serangan balik coba dibangun oleh bek kiri ini. Melebar ke sisi sebelah kanan, Eric Wicks-Lewis melewati Jimmy Suparno. Eric Wicks tembakan langsung yang sangat kencang dan terarah menuju gawang Horul Huda. Sayang tadi masih menipis di samping gawang dari Persela Lamongan. Upaya dari Eric Wicks. Ya, sebuah pergerakan yang luar biasa dari Eric Wicks. Kita lihat tadi dia beroperasi dari kanan ke kiri, dan kali ini beroperasi dari sektor kanan pertahanan Persela. Sebuah shootingan cukup deras yang memang kurang terarah. Bagaimana ekspresi orang Gomez Oliveira, sebuah penyesalan tentunya. Berharap bisa mencetak gol balasan sehingga terjadi skor menjadi 2-2. Sukadana melebar kepada Taufik Kasrun kali ini. Gustavo Lopez. Cukup keras tadi pelanggaran dari Harino Viancaniago.
benar-benar ingin dimatikan nampaknya pergerakan dari Gustavo Lopez sore hari ini, baik oleh Ade Iwan maupun Hari Novian Caniago. Dua pemain yang selalu memberikan tackling keras terhadap pemain asal Argentina ini. Sangat berbahaya sebenarnya dan pantas dihukum Hari Novian dengan hukuman kartu kuning, tapi kita lihat tidak ada sebuah hukuman bagi Hari Caniago. Gustavo Lopez cukup berbahaya tadi, tekanan dari Gustavo dan upaya rebound yang masih meninggi dari Jimmy Suparno. Ini dia umpan yang cukup mematikan tadi. Beruntung masih ada Boaka Edifode menyelamatkan gawang Wamena dan sebuah rebound dari Jimmy Suparno. Belum bisa diarahkan ke gawang yang sudah kosong tadi. Sangat cerdas kita lihat bagaimana Gustavo Lopez mengarahkan tendangan bebas di tengah-tengah sehingga menjadi rebutan bagi pemain ataupun penjaga gawang. Boaka Edifode berjuang merebut bola kembali dari sergapan 3-4 pemain Lamongan. Dan saya memohon maaf tadi ada kesalahan terhadap identitas negara seorang Boaka Edifode, pemain yang memang berasal dari Liberia. Sempat tersebut tadi berasal dari Togo. Jelas pelanggaran tadi dari Boaka Edifode terhadap Jimmy Suparno. Kita lihat memang Jimmy mencoba menghalangi pergerakan atau kecepatan dari seorang Edi Boaka Edifode. Ya. Yesaya Desnam. Sejauh ini kita lihat tidak adanya Oke John di sektor pertahanan dari Persiwa sangat jelas sekali. Ya. Di mana Iwan hampir tidak bisa menggantikan posisinya. Isa Konon. Umpan tidak cermat dari Isa Konon tadi. Mudah dikuasai kali ini bagi Suroso. Roman Golian. 4 menit tersisa di waktu normal babak pertama. Lamongan sementara unggul di hadapan El Amannya dengan skor 2-1. Gol tercipta dari titik putih oleh Mario Costas. Firly Apriansyah buang ke depan. Bola ditujukan kepada tidak jelas tadi. Justru lebih dekat kepada Taufik Kaslu. Ya, Firly terlalu memaksakan bola ke depan sementara Podai sangat jauh berada di garis depan dan gelandangnya sudah ada di sektor pertahanan dari Persiwa Wamena. Tembakan langsung dari Rudi Widodo. Jauh di samping gawang dari Gali tadi, tidak mengancam sama sekali. Ya, sebuah pencobaan dari Rudi Widodo yang melakukan syuting dari jarak jauh karena melihat para pemain Persiwa sudah membuntuk pagar hidup di sektor pertahanan sendiri. Pelanggaran nampaknya dari Boaka Edifode mengangkat kaki terlalu tinggi tadi. Tampak emosional kita lihat bagaimana Edi Boaka Edifode bermain pada sore hari ini dan terlihat jelas bagaimana kaki kanannya mengenai muka seorang Suroso. Dan kembali peluang kali ini bagi Mario Costas di kotak penalti dari Wamena. Mario Costas, oh sayang sekali, Gustavo Lopez coba mengembalikan bola kepada rekannya tadi, namun sayang tidak terbaca maksud dari Gustavo Lopez oleh Mario Costas. Kembali terbuang peluang bagi Lamongan untuk memperbesar keunggulan mereka. Ya, terjadi sedikit miskomunikasi antara kedua pemain ini, di mana Gustavo berharap Costas bisa langsung bergerak ke depan, tetapi justru berhenti di tempat sendiri. Ya, Boaka Edifode mengancam dari lini sebelah kanan pertahanan Lamongan, memberikan umpan kepada Ade Iwan. Isa Konon, Fodai, kembalikan bola pada Isa Konon, sangat baik kali ini peluang bagi Eric Wicks. Sebuah square pass tadi, maksudnya diberikan kepada Ade Iwan. Beruntung masih dapat diantisipasi lini pertahanan dari Lamongan. Firly Apriansyah kirimkan bola ke depan langsung. Wamena berupaya untuk menyamakan kedudukan, namun kali ini peluang 2 lawan 3 bagi Lamongan. Rudi Widodo, Gustavo Lopez dikawal ketat oleh Yesaya, peluang bagi Irsyad Aras. Irsyad Aras tembakan langsung diblok oleh Shibakoya tadi. Masih terbuka peluang bagi Gustavo dan nampaknya harus dilanggar. Sebuah pelanggaran yang sebetulnya tidak perlu terjadi karena Gustavo sudah kehilangan possession bola tadi. Sangat disayangkan. Ini dia tayangan ulang pelanggaran terhadap Gustavo Lopez ketika bola sudah tidak dia kuasai lagi. Ya, itu dia, bola sudah terlepas. Namun ada pergerakan untuk menjatuhkan Gustavo Lopez tadi yang terlihat oleh wasit Nanyamudin, oleh Ade Iwan lagi-lagi. Melihat sosok Gustavo Lopez barangkali
yang begitu menakutkan. Dia tidak melihat posisinya apakah dia menguntungkan atau tidak menguntungkan. Ya. Sehingga harus lakukan pelanggaran. Coba membangun pagar hidup. Gali. Ada Yesaya, ada Firly di sana. Inilah bola-bola kesukaan seorang Gustavo Lopez. Di mana golnya sering tercipta dari bola-bola mati, terutama dengan tendangan bebas dengan arah lurus. Ruang untuk menambah pundi-pundi gol. Gustavo Lopez belum bisa mengancam gawang Wamena dan menambah keunggulan Lamongan tadi. Dari posisi yang cukup sentral kita lihat dalam tayangan ulang. Berupaya melakukan spin terhadap bola tadi, namun berada tinggi di atas gawang dari Gali. Memasuki menit-menit akhir babak pertama, Wamena masih tanpa henti berupaya mengancam gawang dari Khairul Huda. Umpan jauh, kontrol yang sangat baik tadi dari Jailani Arai, memancing Roman Golian untuk keluar dari sarangnya. Jailani Arai, Isa Konon, ancaman terakhir mungkin bagi Wamena. Mencoba menyamakan kedudukan di babak pertama ini. Jailani Arai, crossing yang tidak sempurna tadi, terbaca oleh Sukadana. Ya, terlalu lemah dengan bola-bola bawah sehingga mudah diantisipasi para pemain belakang dari Persela Lamongan. Ya. Ada baiknya dengan bola-bola tinggi sehingga terjadi rebutan dan bisa berharap dengan ada rebound. Waka Edi Fodai menuju ke wing kanan tadi, berikan umpan kepada Taufik Soleh yang tidak bisa dimanfaatkan pemain yang satu ini untuk mengancam gawang Khairul Huda. Ya, saya pikir seorang Bodai terlalu liar bermain, Ya. terlalu banyak bekerja, bertahan dan menyerang, sehingga fokus penyerangan hanya berharap seorang Jailani Arai. Sukadana Lamongan pasti menerapkan ball possession untuk mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 2-1. Roman Golian berpindah sisi kali ini kepada Taufik Hasrun. Umpan pendek kepada Irsyad Aras. Tampil cukup prima Irsyad Aras bersama dengan Gustavo Lopez di lini tengah dari Persela Lamongan. Suroso kembali ke belakang kepada penjaga gawang Khairul Huda. Tidak terlalu banyak mendapatkan tekanan Khairul Huda. Satu peluang terbaik bagi Wamena langsung berbuah gol tadi dari kaki Eric Wicks. Shibakoya Yuichi. Yesaya Desna. Terbuang tadi upaya dari Yesaya. Rudi Dodo, peluang bagi Gustavo Lopez kali ini. Dari jarak yang cukup bebas, Gustavo dan Mario Costas terlepas. Beruntung keluar dengan cepat, membaca bahaya tadi seorang Gali. Eric Wicks coba lewati Dedi Indra dari sisi sebelah kiri. Pertahanan Lamongan, Eric Wicks berdansa dan menari. Mengancam lini pertahanan Lamongan, umpan jauh kali ini. Oh, sayang sekali. Upaya dari Boakai Edi Fodai dengan tembakan gunting tadi. Ya, aksi cukup namun sebenarnya. Tapi kita lihat posisinya tidak begitu ideal untuk melakukan tendangan salto. Sehingga tidak membahayakan gawang dari seorang Khairul Huda. Dan peluit tanda berakhirnya babak pertama ditiupkan oleh Najamuddin Aspiran. Skor sementara di halftime, Mario Costas dengan 2 gol berhasil membawa Lamongan unggul 2-1 atas tamunya Persiwa Wamena. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saat lagi, kick off babak kedua akan dimulai. Wasit Najamuddin mempersiapkan segalanya tentunya demi kelancaran berjalannya pertandingan di babak kedua. Dan mitra sepak bola inilah dia, kick off babak kedua. Persiwa Wamena langsung melancarkan sebuah serangan dari sebuah terupas Eric Wicks tadi. Mencoba menjawab ketertinggalan mereka. Gagal dibaca dan diantisipasi oleh Isa Konon. Ya, kita lihat sudah turun hujan, sebuah kerugian tentunya bagi kedua tim. Iya. Di mana lapangan akan terganggu. Dan biasanya drainase di lapangan Surajaya kurang baik apabila terjadi hujan yang cukup deras seperti malam hari ini atau sore hari ini. Dan kita harapkan para groundsman sudah bekerja ekstra keras untuk mempersiapkan lapangan ini lebih baik tentunya. Upaya dari Jailani Arai tadi mencoba memperdayai lini pertahanan Lamongan masih dapat terbaca, dibuang oleh Gustavo Lopez ke depan kali ini. Rudi Widodo.
Cukup cermat tadi Rudi Widodo melewati kawalan dari Hari Novian Caniago. Baik sekali dengan sangat licin Gustavo Lopez melepaskan diri. Umpan langsung ke depan yang terlalu panjang dan lebih dekat kepada penjaga gawang Gali. Ya, tidak ada yang dimaksud pemain di sana karena Mario Kostas kita lihat masih sangat jauh dari bola yang diarahkan ke depan. Heading tidak sempurna tadi. Jatuh ke kaki Eric Weeks. Kesempatan untuk melakukan penetrasi masuk ke daerah pertahanan Lamongan. Eric Weeks kali ini sangat baik. Cara bertahan dari Dedi Indra, membaca pergerakan Eric Weeks, playmaker Wamena asal Liberia. Ya, tidak mau ambil bersih ke seorang Dedi dan melakukan sabu bersih karena dia tahu bahwa Eric Weeks begitu sulit dijaga karena punya skill yang luar biasa. Firly Apriansyah crossing ke kotak penalti, terbaca oleh Roman Golian tadi. Shibakoya Yuichi cukup berbahaya kali ini pergerakan dari Rudi Widodo. Dengan kecepatannya coba mengancam lini pertahanan Wamena. Masih bola dikuasai oleh Rudi Widodo. Umpan cermat kepada Mario Kostas yang mengisi ruang di kotak penalti dari Wamena. Crossing Kostas kali ini mudah saja diantisipasi oleh penjaga gawang Gali. Semakin deras Bung Daniel, hujan menerpa Stadion Surajaya. Ya, tentunya merugikan bagi kedua tim dan prestasi terbaik Persiwa Wamena terjadi 2009 ketika ditukangi seorang pelatih Suharno. Dan semua orang bertanya apakah Persiwa bisa mengulang prestasi tersebut pada tahun ini. Tembakan langsung jarak jauh tadi, Eric Weeks. Masih dapat dihalau kembali. Jauh ke depan kali ini, Rudi Widodo. Play on, bukan sebuah pelanggaran dari Firly. Shibakoya Yuichi. Caniago. Dapat dipotong oleh Jimmy Suparno. Gelandang andalan, veteran, dan juga pekerja keras dari Lamongan. Pemain kunci mereka pada musim ini. Shibakoya Yuichi yang memulai karirnya di Indonesia Super League bersama Pelita Jaya. Firly yang juga pernah bersama dengan Pelita Jaya. Cukup menarik, Firly dan juga Shibakoya Yuichi. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Dedi Indra. Mario Kostas. Ada cukup ruang bagi Mario Kostas untuk melihat pergerakan dari Rudi Widodo sayang. Dalam posisi offside tadi, Rudi Widodo. Jadi kita lihat wasit Fahrudin sudah mengangkat bendera pertanda offside. Kita lihat dalam tayang ulang bagaimana Mario Kostas memberikan umpan kepada Rudi Widodo. Sangat tipis sebenarnya Bung Adi. Iya, betul. Firly Apriansyah. Eric Weeks. Kita berharap lajur bola tidak terganggu dengan hujan yang semakin deras karena inilah warna permainan dari Wamena dan juga Lamongan. Bermain cepat dari kaki ke kaki. Apabila stadion tergenang tentunya sangat disayangkan. Akan memperlambat dan menghambat upaya ini dan Eric Weeks. Tembakan dari jarak jauh lagi-lagi yang cukup mengancam dari Eric Weeks. Ya, kurang terarah. Dari seorang Eric Weeks yang biasanya punya syuting yang begitu keras dan ternyata kita lihat sangat melebar. Dari pengalaman sebelumnya ketika terjadi hujan di Stadion Surajaya selalu tergenang dengan air dan membuat pertandingan tidak menarik untuk ditonton. Kembali melepaskan diri Mario Kostas dari kawal ketat para pemain bertahan Wamena. Kembali ke belakang kali ini, Taufik Kasrun mencoba mencari ruang. Oh, Dedi Indra nampaknya tembakan langsung. Tidak jelas tadi maksud dari Dedi. Ya, terlalu bernafsu seorang Dedi Indra tadi. Ketika dia sudah bisa melewati 1-2 pemain dari Persiwa Wamena. Dan punya ruang tembak yang sangat terbuka dan melakukan syuting tetapi tidak terarah. Rudi Widodo melebar kali ini, Jimmy Suparno ataupun Irsyad Aras. Lagi-lagi Kosik yang terlalu dekat kepada penjaga gawang. Upaya dari Irsyad Aras tadi. Firly Apriansyah coba keluar dari daerah pertahanan mereka para pemain Wamena, namun lagi salah umpan. Bola di Kosek Suroso berikan kepada Roman Golian kali ini yang langsung mengirimkan bola ke depan. Jimmy Suparno coba mengancam kali ini masih dalam permainan bola capping dari Jimmy Suparno, sebuah cutback cukup berbahaya. Beruntung masih ada Yesaya Desnam di posisi sentral kotak penalti dari Wamena.
Membaca ancaman tadi. Betul sekali, disebut tadi keraguan dari Firly. Berharap bola meninggalkan area permain, tapi kita lihat masih bisa dikuasai oleh Jimmy Suparno. Gustavo Lopez kembali Lamongan, coba merangkai serangan. Kerjasama antar lini yang cukup rapi kali ini. Harus diakhiri dengan pelanggaran oleh Caniago terhadap Gustavo Lopez. Ya, saya belum melihat seorang Hari Caniago yang punya peran bisa menggantikan Marcelo Mondaki ataupun Oke John di sini. Lebih banyak melakukan pelanggaran yang terjadi pada saat ini terhadap Gustavo Lopez. Ya. Caniago pemain yang memang jarang diturunkan sebagai starter, tentunya memerlukan beberapa game untuk menemukan form terbaiknya. Sebuah heading dari Rudy Widodo nampaknya terbebas tadi. Sayang sekali tidak bisa dikonversi menjadi sebuah gol tambahan bagi Lamongan. Kita lihat konsentrasi dari anak Persiwa Wamena sudah semakin menurun. Kita lihat bagaimana seorang Rudy Widodo bisa bebas melakukan shooting. Iya. Perlu evaluasi saya pikir dari seorang coach Gomez Oliveira. Free header yang gagal dimanfaatkan Rudy untuk menambah pundi-pundi gol Lamongan menjadi 3 pada partai sore hari ini. Skor masih tetap sama 2-1 keunggulan tim tuan rumah. Dedi Indra coba menekan lini pertahanan dari sisi sebelah kiri. Sebuah crossing terukur dan hampir saja dapat digapai tadi. Peluang bagi Lamongan oleh Irsad Aras. Isak Konon. Persiwa Wamena coba membangun serangan dari kaki Yesaya. Sebuah kesalahan tadi hampir berakibat fatal. Bagus sekali, kurang maksimal saya pikir seorang Yesaya tampil sudah hari ini. Banyak sekali melakukan kesalahan, terutama dalam memberikan umpan kepada rekannya. Sempat terjadi friksi tadi antara Buakai Edi Fodai dengan Dedi Indra. Pertandingan dilanjutkan, ada Iwan. Berikan bola kembali kepada Yesaya, kerjasama dengan Eric Wicks kali ini. Dihalau oleh Sukadana, upaya dari Wicks. Isak Konon. Cukup keras tadi memang tackling dari Gustavo. Dengan kaki terbuka tadi. Kartu kuning, tidak ada opsi lain bagi wasit selain memberikan hukuman kartu kuning kepada Gustavo Lopez. Ya, kartu kuning pertama bagi tim Persela Lamongan dan kartu kuning pertama bagi seorang Gustavo Lopez setelah absen di pertandingan sebelumnya melawan Persib Bandung. Ya, dalam tayangan ulang jelas tadi kaki dari Gustavo Lopez. Ya, sangat berbahaya dengan dua kaki. Sangat rentan untuk mencederai lawan. Cukup terbuka kali ini peluang dan sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan menjadi sebuah gol. Tepat di depan gawang dari Hoirul Huda terbebas dari Jailani Are. Ya, saya sayangkan tentunya bagi Persiwa tadi mungkin besar pandangan terganggu karena datangnya hujan. Pergantian pemain dari Wamena, Harmoko tadi nampaknya dimasukkan oleh Gomez de Oliveira. Dan kembali duel di udara. Persiwa Wamena coba menaikkan tempo permainan dan berupaya untuk membalas ketertinggalan mereka. Betul sekali dengan maksudnya Harmoko, seorang pemain yang punya tipikal menyerang. Itu artinya Persiwa ingin mengejar ketinggalan dan bahkan berambisi untuk memenangkan pertandingan pada sore hari ini. Sekaligus memburu kemenangan kedua di partai tandang. Jailani Are, Caniago, jauh ke depan Eric Wicks. Heading yang sangat cermat, berikan bola kepada Buakai Edi Fodai. Cukup mengancam kali ini Buakai Edi Fodai dengan crossingnya. Dapat diantisipasi oleh Taufik Kasrun tadi. Jimmy Suparno, umpan pendek kepada Dedi Indra, dibuang langsung ke depan. Shinokoya Yuichi, Firly Apriansyah, ada Iwan, Caniago, Yesaya Deslam kali ini. Wamena coba bangun serangan dari belakang. Isak Konon ditutup oleh dua pemain Lamongan, salah satunya Gustavo Lopez tadi. Taufik Kasrun, umpan melebar terlalu jauh bagi Mario Costas. Jimmy Suparno,
Luar biasa, hujan yang sangat deras tidak menyurutkan semangat dan animo para El Amania untuk mendukung tim kesayangan mereka meraih 3 angka penuh. Sebuah apresiasi sebenarnya pantas diberikan kepada El Amania. Kita lihat dari setiap pertandingan Persela di kandang mereka begitu rajin memberikan dukungan. Ya. Tidak kenal dengan hujan, mereka tetap setia memberikan support. Yang kita lihat Bung Daniel, sebuah peluang bagi Irsad Aras, berikan umpan kepada Mario Kostas. Hampir saja tadi memperdayai penjaga gawang Gali. Heading dari Mario Kostas. Ya, sebuah kesalahan dari Gali kita lihat melakukan jemput bola di udara tetapi tidak bisa dijangkau. Ya. Beruntung tidak ada rekan Mario Kostas yang menjemput bola sehingga tidak terjadi dua bola untuk kali ketiga bagi gawang Gali Firmansyah. Isa Konon. Boaka yang dituju dan cukup keras tadi Hoirul Huda. Bukan dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Sergapan dari Hoirul Huda tadi menjatuhkan juga Boakai Edi Fodai. Duel yang memang tidak terhindarkan tadi di udara antara Boakai dengan Hoirul Huda. Ya, saya pikir sebuah pelanggaran karena terjadi di luar kotak 16. Bagaimana Hoirul Huda menjemput bola di udara. Dan bola sama sekali tidak terkena oleh sergapan Hoirul Huda. Dan dalam tayangan ulang terlihat nampaknya terjadi di dalam kotak penalti. Cukup beruntung tadi Hoirul Huda dengan tindakan yang sangat riskan. Menyergap bola di udara namun tidak terkena dan justru menjatuhkan lawannya. Ya, betul sekali, sangat berisiko tinggi sebenarnya bagi dia sendiri ataupun kepada kemenangan Persela pada saat ini. Tapi Najamudin Aspira lagi-lagi tidak menganggap sebuah pelanggaran. Sangat mungkin tadi sebuah keputusan yang bisa diperdebatkan kembali dilakukan oleh Najamudin Aspira. Kita berharap Najamudin bisa lebih tegas, lebih jeli dalam melihat setiap kejadian di lapangan. Caniago, anak-anak Wamena masih sangat bersemangat untuk mengejar ketertinggalan mereka. Boakai Edi Fodai sangat cerdik sekali. Dan luar biasa di-call sebagai sebuah pelanggaran ketika bola sedang dikuasai para pemain Wamena dalam keadaan play on. Ya, sangat merugikan tentunya bagi Persiwa karena bola sedang mengarah ke gawang Persela Lamongan. Iya. Lagi tentunya diperlukan seorang wasit dengan visi permainan yang juga jeli untuk melihat keadaan play on terlebih dahulu. Keunggulan bagi tim yang memegang bola harus diperhatikan juga. Ketika Boakai Edi Fodai tadi sudah terlepas dari pengawalan para pemain Lamongan, justru di-call sebuah pelanggaran. Sangat merugikan tentunya. Peluang bagi Wamena dari set piece kali ini cukup sentral. Jarak yang sebenarnya juga cukup ideal bagi seorang Eric Wicks. Sangat fokus Eric Wicks. Apakah opsi tembakan langsung akan diambil oleh Eric Wicks? Tembakan yang tanggung saya pikir Bung Daniel dari Eric Wicks tadi ragu-ragu antara shooting langsung dengan mengumpan. Ya, betul sekali, tidak ada rencana yang baik sebenarnya. Bahkan terkesan dia bimbang apakah bola langsung atau bola dua kali. Ya. Dan terakhir dia mengambil keputusan bola langsung dan tidak mengakibatkan apa-apa bagi ancaman gawang Hoirul Huda. Eric Wicks, maskot tim dari Wamena yang sudah menciptakan 7 gol. Belum bisa menambah pundi-pundi golnya melalui set piece tadi. Boakai Edi Fodai lagi-lagi memperagakan skill set yang begitu menawan. Isa Konon, tembakan yang terhalang oleh air yang mengenang tadi dari Isa Konon. Ini Isa Konon yang beberapa musim lalu memiliki kecepatan yang cukup tinggi dan serangan Persiwa banyak dari sisi kiri ataupun kanan dia dulu adanya habis saja, tapi kita lihat pada sore hari ini postur tubuh Isak sudah mulai gemuk sehingga mengurangi tentunya kecepatannya. Pemain berusia 26 tahun, wingback andalan dari Wamena, Isak Konon. Flick on header, Boakai Edi Fodai mencari pergerakan tadi dari salah seorang rekannya. Sayang sekali tidak bisa terbaca oleh Harmoko tadi maksud dari Boakai Edi Fodai dan terjatuh Roman Golia nampaknya. Memegang ankle sebelah kirinya. Ya, dengan situasi seperti ini sangat riskan terjadi cedera, Bung Adi. Iya. Karena agak sulit para pemain mengontrol bola ataupun mengontrol ini sendiri.
Dan kita lihat terpleset nampaknya tadi Roman Golian. Cedera yang terjadi akibat pergerakan dirinya sendiri tentunya ini lebih mengkhawatirkan tentunya, Bung Daniel. Betul sekali, kita lihat tadi cuma berebut bola dengan Edi Bokai Fodai. Iya. Tapi sebelum terjadi duel udara sudah terjatuh Roman Golian. Sebuah kerugian besar jika Roman mengalami cedera dan tidak bisa menyelesaikan pertandingan karena hampir tidak ada pemain Persela lagi yang bisa mengimbangi kekuatan dari seorang Roman Golian di sektor pertahanan. Dan dia punya kemampuan juga untuk menyerang, sebuah kualitas yang ditunjukkan Roman selama 14 pertandingan sebelumnya. Roman Golian, back yang sangat tangguh yang dimiliki oleh Persela Lamongan. Sudah menciptakan 3 gol sepanjang musim ini. Sebuah level produktivitas yang sangat tinggi bagi seorang center back. Lempar ke dalam bagi Lamongan. Tirset Aras. Jauh ke depan kirimkan bola. Maksudnya tadi berikan kepada Mario Kostas. Lebih dekat kepada Shibakoya Yuichi. Gali. Firly. Umpan yang dipotong dengan baik tadi oleh Dedi Indra. Kesempatan untuk melakukan overlap kali ini Dedi Indra dari lini belakang. Melihat pergerakan yang cukup bebas dari Rudi Widodo, crossing Rudi Widodo kali ini. Mario Kostas yang dituju dapat diamankan oleh Yesaya Desnam, kembali terbuang. Peluang bagi Lamongan untuk menambah gol mereka. Boakai Edi Fodai. Umpan terobosan Harmoko. Sayang sekali tadi, Eric Wicks tidak bisa membaca maksud dari Boakai Fodai. Ya, cukup berimbang kita lihat serangan yang dilakukan oleh kedua tim. Ya. Tapi hanya penyelesaian akhir yang dilakukan oleh anak Persiwa agak kurang sehingga putus di sektor tengah. Kembali Wamena. Coba membongkar pertahanan Lamongan. Harmoko kali ini melibatkan lagi-lagi Eric Wicks. Pemain yang sangat aktif dalam setiap penyerangan dan nampaknya tadi terkena jari dari Gustavo Lopez terhadap matanya. Secara tidak sengaja tadi Gustavo menggerakkan tangannya menuju wajah dari Eric Wicks. Ya, itu dia. Tangan kirinya kelihatannya, Bung. Dan dia berhenti, tidak mau lagi mengirim bolanya karena mungkin terasa kesakitan mata sebelah kanan dari Eric Wicks yang sudah mengemas 6 gol sampai saat ini. Firly kali ini bagi Wamena. Pelanggaran oleh Rudi Widodo terhadap Firly Apriansyah. Free kick cepat diambil tadi Shibakoya, melebar ke sisi sebelah kiri. Isa Konon kembali menjadi outlet seorang Shibakoya, mencoba membongkar dari sisi sebelah kanan pertahanan Lamongan. Penjauh ke depan Yesaya Desnam dapat dipotong tadi oleh Jimmy Suparno. Kembali kandas serangan dari Wamena di kaki Sukadana. Rudi Widodo. Ada pergerakan di bench dari Persela Lamongan. Sebuah pergantian akan dilakukan beberapa saat lagi ketika bola keluar lapangan. Rudi Widodo. Pergerakan dari Rudi Widodo sedikit berbeda memang dengan Gary Setia. Ya, tampilan Rudi itu saya pikir cukup maksimal hari ini. Ya. Dan dia bisa memberikan bukti bisa mengimbangi atau permainan daripada Gary. Ya, tidak kesan ada lubang di sektor depan. Umpan terobosan kali ini Rudi Widodo yang dituju. Pembacaan yang sangat apik dari Firly tadi. Menghalau laju Rudi Widodo untuk mengancam daerah penalti dari Wamena. Play on, Caniago. Dipotong oleh Dedi Indra. Dan pelanggaran dari Dedi Indra tadi. Dedi Indra digantikan oleh Fatur Rahman. Pergantian yang lebih untuk menyegarkan keadaan di lini pertahanan Lamongan yang nampaknya harus bekerja ekstra keras dengan kecepatan yang dimiliki oleh Wicks dan juga Boakai Fodai. Ya, betul sekali kita lihat juga penampilan dari Andrew cukup bagus sebenarnya membantu penyerangan tadi. Iya. Tapi karena cuaca yang tidak menguntungkan atau butuh tenaga yang lebih segar sehingga coach Janu melakukan pergantian supaya fokus pertahanan bisa lebih terjaga dengan baik. Yesaya. Bola sudah meninggalkan lapangan tadi. Upaya dari Yesaya Desnam. Ada satu nama yang jarang kita sebut di babak kedua ini. Jailani Are yang nampaknya perannya sudah sangat tertutup.
oleh kedua pemain bertahan Lamongan, dikawal dengan ketat baik Suroso maupun Roman Golian silih berganti membaca pergerakan dari Jailani Arai. Betul sekali, karena memang kita lihat jarang sekali Arai mendapat bola-bola bagus dari gelandang, karena gelandang dari Persiwa kalah dengan Jimmy Suparno. Sebuah heading dari Jimmy Suparno tadi. Lagi-lagi mengancam gawang Wamena namun belum bisa menyulitkan Galih, penjaga gawang Persiwa. Umpan yang sangat baik dari Irsyad Aras. Melihat pergerakan dari second line seorang Jimmy Suparno tadi. Ya, heading yang kedua bagi seorang Jimmy Suparno dengan posisi yang hampir sama datangnya bola. Tapi lagi-lagi tidak bisa membuahkan gol. Mengalami kram nampaknya Ade Iwan Setiawan. Sangat sering duel terjadi antara Sukadana dengan Ade Iwan Setiawan, dua pemain mungil yang berfungsi sebagai gelandang bertahan bagi timnya masing-masing. Ya, karena Sukadana punya pengalaman lebih bagus daripada Ade Iwan, ya, sehingga dia lebih sering memenangkan bola duel. Eric Wicks, Firly. Lagi-lagi tanggung tadi umpan dari Firly, dipotong oleh Caniago di udara. Mario Kosas dan sebuah sapuan keras dari Firly. Dan nampaknya tidak ada opsi lain menguji kesabaran dari wasit Najamuddin Aspiran tadi. Firly Apriansyah melanggar dengan keras tadi. Ada perubahan juga dari seorang Firly, kita lihat babak kedua ini, di mana babak kedua ini lebih banyak membantu penyerangan dari Persiwa. Udah di babak pertama dia lebih fokus di pertahanan. Iya. Pesan tugas tentunya dari seorang Gomez Oliveira. Mario Kostas tampak mengeram kesakitan dengan sapuan yang sangat keras tadi dari Firly. Kita lihat lagi dalam tangan ulang, begitu buruknya tackling yang dilakukan untuk mengambil standing foot dari Mario Kostas tadi. Ya, betul sekali, sangat tidak sportif saya pikir seorang Firly. Iya. Dan berencana untuk merusak karir pemain. Sesuatu yang tidak perlu dilakukan pada pemain dan harus menghargai bahwa mereka bisa hidup dari sepak bola. Betul sekali. Mario Kostas, pemain yang melakukan musim pertamanya di Indonesia Super League, membela Persela Lamongan, pemain yang diambil dari Gimnasia Concepcion di Uruguay. Hanya mampu menciptakan 6 gol musim lalu bagi Gimnasia Concepcion. Namun musim ini tampil sangat cemerlang hingga akhir paruh pertama, dan peluang kali bagi Rudi Widodo. Tembakan datar, kencang dan mengarah langsung ke pelukan dari penjaga gawang Galih tadi. Masih sangat mudah untuk diantisipasi. Ya, meski kita lihat hujan sudah makin deras, tapi kita lihat bagaimana penjagaan ataupun tanggapan dari seorang Firly masih cukup bagus. Kita lihat dia bisa mengantisipasi bola dengan baik. Sukadana. Buakai Fodai, sebuah terupas ditujukan kepada Harmoko. Peluang bagi Harmoko, dapat diblok tadi, dan peluang kali ini ada sebuah gol. Penyama kedudukan diciptakan oleh pemain yang memang menjadi ancaman murni, yaitu Jailani Arai dengan pergerakan yang luar biasa mengejutkan Stadion Surajaya 2-2. Ya, kita lihat memang sangat tidak berimbang, hanya seorang Harmoko yang ada di sektor pertahanan daripada Persela Lamongan, tetapi kita lihat bisa melakukan syuting dan dapat rebound dari seorang Arai. Dan melakukan syuting begitu deras, jatuh di sektor kanan dari gawang Khairul Huda. Bam, tidak bisa terkawal, sangat deras. Finishing yang sangat brilian dilepaskan oleh pemain Jailani Arai. Momok yang memang sangat menakutkan bagi lini pertahanan Lamongan semenjak babak pertama tadi, dan dengan dingin menyelesaikan sebuah peluang yang sebenarnya sangat sulit tadi dari sudut yang begitu sempit. Namun kejeniusan seorang pemain Jailani Arai menyamakan kedudukan bagi Wamena dan kembali membungkam Stadion Surajaya yang sangat tersentak dengan gol penyama kedudukan dari Wamena. 2-2, semakin menarik pertandingan sore hari ini. Peluang bagi Gustavo Lopez, langsung mencoba membalas. Sayang sekali tadi tidak bisa mengarahkan bola menuju gawang dari Galih. Ya, kali ini kita lihat Gustavo Lopez mendapat kesempatan dari umpan dari seorang Irsyad Aras, tapi ingin mencetak gol yang lebih indah. Kredit harus diberikan kepada tim Wamena dan juga Gomez de Oliveira, otak sekaligus ahli strategi yang dimiliki oleh Wamena. Mereka tampil menyerang di babak kedua ini dan terbukti hasilnya. Di menit ke-70 tadi, Jailani Arai berhasil menyamakan kedudukan.
Ya, pendekatan dari door to door yang dilakukan oleh Gomez terhadap pemain supaya memiliki tanggung jawab yang sama. Kita lihat masih cukup aktif sampai menit ke-71 ini. Mereka tertinggal 1-2 tetapi tidak kalah semangat, bahu-membahu satu sama lain antara pemain sehingga bisa menyamakan kedudukan dan sangat terbuka bagi mereka untuk meraih poin 3 kali kedua di luar kandang. Buakai Edifodai, kapten tim dari Wamena. Yang kita lihat Fodai juga lebih banyak berperan di sektor tengah, tidak lagi di posisi idealnya sebagai striker. Bertugas di depan adalah Harmoko dan Jailani Arai. Isa Konon tertutup pergerakannya oleh tekanan dari Gustavo Lopez tadi dan juga Irsat Aras. Luar biasa sebuah flick dari Gustavo Lopez melepaskan diri dari kawalan Isa Konon dan juga Yesaya Destam. Namun lagi-lagi harus dilanggar. Dan kali ini Yesaya tertawa dia, kali tidak merasa membuat satu pelanggaran terhadap Gustavo Lopez. Tapi asisten wasit Bapak Huni sudah menganggap bendera terjadi pelanggaran terhadap Gustavo Lopez. Tidak ada sebenarnya pelanggaran yang cukup serius. Harus berhati-hati Wamena tidak kecolongan lagi setelah mereka mampu menyamakan kedudukan ini. Hasil yang sangat positif bagi Gomez dan juga anak asuhnya apabila mampu mencuri angka di Stadion Surajaya tentunya. Peluang bagi Gustavo Lopez, kirimkan bola yang berbahaya sekali tadi. Dibuang oleh Firly, Irsat Aras. Tembakan kencang yang lagi mampu diblok. Tepat di depan muka gawang dari Persiwa Wamena. Peluang masih belum berakhir, Jimmy Suparno kali ini. Dan nampaknya dilanggar dari belakang tadi. Betul sekali keputusan wasit melihat Jailani Arai Sibi melakukan pelanggaran terhadap Jimmy Suparno. Ya, sangat disayangkan Jailani terlalu bersemangat mengejar seorang Jimmy Suparno dan posisinya tidak begitu membahayakan, cukup dia mengikuti saja, membayangi. Tapi karena semangat dia terpaksa melakukan pelanggaran, sebuah kerugian besar tentunya bagi tim Persiwa. Lagi kita lihat begitu dekat dengan kotak 16. Dan ini dia jarak ideal bagi Gustavo. Ada sedikit celah bagi Gustavo Lopez. Kembali di depan gawang bagi Roman Golian dan juga Suroso. Off the line, Mario Costas tembakan langsung off the line. 2 kali luar biasa. Dibuang menuju daerah aman. Dan apa yang menjadi keputusan dari wasit? Corner nampaknya. Ya, corner, bukan penalti. Corner. Isa Konon mencoba menenangkan rekan-rekannya. Kita lihat begitu dewasa permainan dari Isa Konon menenangkan rekan-rekannya. Ya, betul sekali, patut dicontoh seorang Isa Konon. Meski usia tidak begitu senior di sepak bola, baru usia 26, tapi kita lihat bagaimana dia bisa menenangkan rekan-rekannya. 2 peluang matang Mario Costas off the line dan satu tadi membentur tiang gawang dari Suroso nampaknya. Masih beruntung dapat diselamatkan lini pertahanan Persiwa Wamena yang benar-benar mempertahankan gawang mereka dengan seluruh kemampuan mereka. Bola dibuang kali ini oleh Buakai Edifodai yang turun ke belakang Caniago. Ditebas tadi Caniago oleh Fatur Rahman nampaknya. Ya, kali ini kita justru permainan Persiwa sudah berkembang. Mereka bisa lebih percaya diri dalam menguasai bola. Ya. Sementara sebenarnya terjadi kepada Persela, justru mereka semakin tertekan. Psikologis mereka semakin tertekan karena besar kemungkinan mereka bisa tertinggal kehilangan poin di kandang untuk kali ketiga. Semakin menambah menarik tentunya duel pada sore hari ini antara Persela dengan Persiwa, di mana dua tim menunjukkan penampilan all out attack yang sangat terbuka dan hingga menit ke-76 sudah menawarkan 4 gol, masing-masing 2 gol bagi tim yang berlaga. Dan kredit tentunya bagi tim Persiwa Wamena yang datang ke kandang Lamongan, tampil begitu lepas dan ingin meraih kemenangan. Dibuang tadi bola oleh Roman Golian. Rudi Widodo kali ini menguasai bola di lini tengah bagi Lamongan. Sukadana melebar, gagal dicapai tadi oleh Irsat Aras. Rafi Kasrun mengangkat kaki terlalu tinggi tadi memang. Lagi-lagi mengenai Isa Konon.
Ya kita lihat tadi Sakonon yang babak pertama bermain kurang berkembang, tapi babak kedua kita lihat sedikit ada perubahan. Ya. Terjadi grafik peningkatan terhadap Sakonon. Eric Wicks. Oh, terlepas kali ini buah ke Eddie Fodai. Hampir saja mengancam gawang dari Hoirul Huda. Sebuah umpan panjang dari Esaya Senam. Tadi kita lihat melihat posisi Edi Bokai Podai bebas, tapi karena kondisi lapangan yang tidak begitu bagus karena hujan, sehingga jatuhnya bola sangat liar. Buah ke Eddie Fodai, Eric Wicks, Firly. Umpan jauh ke depan kali ini Harmoko yang dituju, mencoba menekan Roman Golian. Bukan sepak pojok nampaknya. Ini dia Harmoko, pemain yang dibesarkan bersama Persema Malang. Ya, update skor dari pertandingan lain, di mana PSAP berhadapan dengan Persija, skor sementara masih tetap sama ketat 0-0. Tolong penonton sebelah timur hentikan lemparan, sekali lagi saudara-saudaraku yang ada di sebelah timur, tolong hentikan lemparan Anda. Iya, ada sedikit insiden dengan penonton dan kita melihat Gustavo berupaya untuk menenangkan para supporter El Amania tentunya. Ya, El Amania tadi kita lihat terpancing dengan sikap atau aksi dari para pemain Persiwa yang menendang bola sudah berada di luar permainan. Ya, kita lihat Eric Wicks nampaknya mendapat ancaman kartu dari wasit. Dan Isak Konon berupaya untuk tidak dilayangkannya kartu bagi Eric Wicks. Kartu kuning. Dan kita lihat Isak Konon sangat menyayangkan Eric Wicks yang begitu emosi tadi membuang bola. Sangat tidak puas kita lihat seorang Eric Wicks pada kepemimpinan seorang wasit Najamudin Aspira yang dianggap sering kali merugikan timnya Persiwa Wamena. 12 menit yang sangat krusial bagi Wamena untuk mempertahankan skor di 2-2 dan mencuri poin. Di kandang kebesaran dari Lamongan, Jimmy Suparno crossing tadi. Beruntung dapat terbaca oleh Isak Konon, pergerakan bola yang dikirimkan oleh Jimmy Suparno. Lebih cepat kita lihat dia kembali ke daerah pertahanan sendiri. Isak Konon tampil semakin membaik dan bertindak sebagai kapten yang bisa menenangkan rekan-rekannya dari emosional. Sepak pojok kali ini lagi tidak bisa dimanfaatkan, peluang dari luar kotak penalti dan hampir saja tadi upaya dari Jimmy Suparno nampaknya mengancam gawang dari Gali tadi. Ya, banyak sekali Jimmy Suparno memiliki kesempatan untuk cetak gol. Kali ini melawat kaki kanannya, tapi kita lihat sangat tipis berada di atas Mister Gali Firmansyah. Dan ini dia pemain andalan dari Wamena yang harus memulai partai kali ini dari bangku cadangan, Peter Romaropen menggantikan pencetak gol kedua Wamena, Jailani Arai. Tampak fokus berdoa Peter Romaropen, pemain yang terkenal memang sangat religius di kalangan teman-temannya di Persiwa Wamena. Pemain yang juga akibat alasan pribadi harus memulai pertandingan kali ini dari bench, Bung Daniel. Ya, betul sekali, karena kita awalnya Gomez tidak berencana untuk menurunkan seorang Peter karena keluarganya ada yang meninggal. Kita lihat tidak ada pilihan lain untuk selain menurunkan Peter Romaropen karena stok pemain yang sangat terbatas, karena ada beberapa pemain atau 3 pemain, bahkan 4 pemain Persiwa tidak bisa main pada sore hari ini. Betul sekali. Ade Iwan, pemain yang masuk menggantikan peran dari Marcelino Mandagi. Dibuang langsung ke depan tadi. Upaya untuk mengamankan lini pertahanan dari Persiwa Wamena. Sukadana kali ini bagi Lamongan. Mencoba melakukan inisiatif penyerangan anak-anak Lamongan. Lemparan ke dalam.
Terlepas kali ini Sukadana. Tembakan langsung membentur Yesaya Desnam, sepak pojok bagi Persela Lamongan. Kita lihat dari Jimmy terlalu memaksakan syuting ke arah gawang. Hanya ada pilihan tadi memberikan umpan tarik ke belakang rekannya. Gustavo Lopez tujukan bola tepat kepada Rudi Widodo tadi. Kembali dapat dihalau. Sepak pojok 2 beruntun. Akan kembali dieksekusi oleh Gustavo Lopez. Ada Roman Golian dan Mario Costas di kotak penalti. Rudi Widodo off the line kali ini kembali. Peluang dari Rudi Widodo dibuang tadi oleh Firly Apriansyah nampaknya. Luar biasa Bung Daniel, drama di 10 menit akhir pertandingan sore hari ini. Kembali upaya dari Gustavo Lopez. Dan sebuah kita lihat heading. Prosesnya terjadi dalam posisi yang sama sebanyak 2 kali. Tapi karena banyak sekali para pemain Persiwa di daerah kotak penalti sehingga bisa menyelamatkan gawangnya Gali Firmansyah. Kembali sepak pojok dieksekusi oleh Gustavo Lopez. Akankah mengancam gawang dari Gali? Ditinju tadi oleh Gali. Roman Golian gagal menguasai bola. Harmoko kali ini bagi Persiwa Wamena mengamankan line-nya. Kirimkan umpan jauh, lebih dekat kepada Fatur Rahman nampaknya. Boakai Fodai. Ini dia, berbahaya sekali. Serangan balik dari Wamena, Eric Wicks terlepas kali ini. Eric Wicks, Caniago one-on-one dengan Hoirul Huda. Caniago membentur tiang gawang. Peluang yang sangat terbuka bagi Wamena untuk menciptakan gol kemenangan. Pupus di depan mata Caniago tadi membentur bagian gawang dari Hoirul Huda. Ya, ini akibat dari kita lihat anak Persela terlalu fokus dengan penyerangan dan tidak memberikan serangan balik yang dimiliki oleh Persiwa yang begitu cepat. Nah, sebenarnya tadi kita lihat 80% menjadi gol, tapi gawang Hoirul Huda diuntungkan oleh tiang gawang. Masih selamat dari petaka. Anak-anak Lamongan tadi upaya dari Caniago yang mengejutkan lagi-lagi. Berlari kencang, counter attack dari Wamena. Mario Costas kali ini sangat terbuka permainan. Irsat Aras mencoba membuat gol kemenangan bagi Lamongan. Melebar kepada Taufik Kasrun yang selalu bekerja keras mencari ruang gerak rekannya. Costas yang dituju tadi dapat dipotong. Dan Wamena kembali menguasai bola kali ini. Boakai Fodai. Tidak terarah tadi, terpotong oleh Roman Golian. Sukadana melebar ke sisi sebelah kanan, tidak bisa dikontrol oleh Irsat Aras tadi. Ya, konsentrasi kita sudah mulai berkurang. Ini terlepas dari faktor stamina, memasuki menit ke 83, di mana stamina pemain sudah mulai terkuras. Momen yang tentunya juga sangat menegangkan, bukan hanya bagi LA Mania dan juga mitra sepak bola di rumah, namun juga bagi sang pelatih Miroslav Janu. Gustavo Lopez, Taufik Kasrun, dipotong oleh Ade Iwan tadi. Sangat menegangkan tentunya. Tersisa hanya di bawah 6 menit. Ya, sebuah kerugian tentunya jika berakhir dengan seri 2-2. Itu artinya Persela ada kehilangan 6 poin dalam 7 laga kandang. Berbeda dengan Persiwa, 8 kali bermain, 8 kali menang di kandang. Sukadana kali ini kembali melibatkan Taufik Kasrun, umpan jauh. Oh, hampir saja tadi. Salah dibaca arah bola oleh Gali. Dan nampaknya bola sudah meninggalkan lapangan terlebih dahulu tadi. Ferdinando Mote menggantikan Eric Wicks Lewis yang sudah mengantongi kartu kuning tadi. Tampil sangat baik dan menciptakan 1 gol pada partai sore hari ini. Ya, sebuah taktik dari seorang Gomes Oliveira mengulur jalan pertandingan. Karena kita lihat tinggal tersisa 3-5 menit dalam waktu normal. Kembali terlibat friksi dengan wasit Nanyamuddin Aspiran yang ingin Eric Wicks langsung meninggalkan lapangan dengan cepat. Begitu kesal kita lihat Eric Wicks. Dan langkah yang sangat baik diambil oleh Gomes melihat pemainnya sudah tidak bisa mengendalikan emosinya di lapangan. Ferdinando Mote dimasukkan menggantikan Eric Wicks. Hasil imbang 2-2 jika berakhir sebuah keuntungan, sebuah hasil yang cukup bagus bagi Persiwa Wamena. Sangat disayangkan kehilangan poin penuh bagi Persela karena setelah ini pada hari Rabu mereka akan menghadapi lawan yang juga sangat berat, Bung Daniel. Persipura Jayapura akan bertandang ke stadion ini.
Ya, betul sekali karena Persipura Jayapura akan tampil full tim. Karena hari ini beberapa pemain tidak bisa bermain seperti Gerard Pangkali ataupun Boa Solosa. Tapi di Rabu mereka sudah bisa tampil dengan kota penuh, sebuah ancaman bagi Persela Lamongan untuk meraih poin di kandang. Iya. Dua partai terakhir di putaran pertama memang sangat sulit harus dihadapi oleh Persela Lamongan. Sebelum nantinya mereka akan libur untuk beberapa pekan. Menit-menit akhir pertandingan babak kedua semakin menarik tentunya, dan kali ini peluang dari Irsad Aras melibatkan kembali Taufik Kasum, cukup terlepas kali Taufik Kasum, sebuah umpan terukur, peluang bagi Mario Kostas. Oh, lagi-lagi penyelamatan sangat brilian dilakukan oleh Ferdinando Mote untuk menghalau Mario Kostas. Ya, pemain yang baru masuk kita lihat begitu luar biasa dalam menjaga di area sendiri. Mario Kostas sudah sangat bebas melakukan shooting ke arah gawang, tetapi masih ada pagar hidup di bawah Mister Gali Firmansyah. Menambah satu lagi pemain bernaluri menyerang, Zainal Arifin menggantikan Irsad Aras. Miroslav Janu nampak berambisi untuk meraih 3 poin penuh. Gustavo Lopez. Dan kembali penyelamatan. Oh, sayang sekali tadi. Upaya dari Suroso lagi-lagi. Ya, terlalu terburu-buru Suroso. Karena kita lihat memang agak sulit. Beberapa pemain Persiwa sudah berada di bawah Mister Gali Firmansyah. Berupaya dengan segenap kemampuan mereka, anak-anak Lamongan, untuk mencoba mengambil poin penuh di hadapan supporter sendiri. Namun kolektivitas, kerjasama tim yang sangat apik, kekompakan para pemain Wamena untuk menjaga gawang mereka patut diacungi jempol. Luar biasa. Tercatat 3 kali peluang sudah bersih off the line dari para pemain Wamena. Ya, sebuah perubahan yang dilakukan oleh Gomez sepanjang musim ini, di mana para pemain tidak lagi terfokus dalam penyerangan, tetapi mereka punya tanggung jawab dalam bertahan. Kita lihat mereka bermain kolektif dan bahu-membahu untuk membantu satu sama lainnya. Terlihat sangat tegang, tidak bisa berdiri diam. Gomez mengamati detik-detik akhir pertandingan pada sore hari ini. Caniago terlibat friksi dengan Fatur Rahman. Dan salah satu ciri khas dari seorang Gomez tidak lepas stopwatch-nya itu, Bung Ade. Firly Apriansyah mengeksekusi tembakan bebas bagi Wamena. Kontrol dada yang apik dari Buakai Fodai tadi. Oh, justru bola untuk Lamongan. Jadi dianggap sebuah pelanggaran atau bola lemparan ke dalam terhadap Persela Lamongan. Flick on header ditujukan kepada Kostas, gagal tadi, terbaca oleh Ferdinando Mote. Dan kini peluang kembali bagi Wamena dari kaki Harmoko. Tembakan datar tadi menjadi opsi. Menipis di samping gawang Hoirul Huda. Detik-detik akhir Wamena memegang inisiatif untuk mencoba mengambil poin penuh. Tidak sedikit pun mengendorkan serangan mereka. Kita lihat anak-anak Wamena begitu impresif, mengejutkan Laskar Joko Tingkir tentunya. Firly. Terupas kali ini, sayang sekali, lebih dekat kepada Hoirul Huda tadi. Pergerakan dari Peter Rumaropen. Tambahan waktu babak kedua, 2 menit. 2 menit saja minimal waktu yang diberikan sebagai tambahan di babak kedua ini oleh wasit Nanjamuddin. Waktu-waktu kritis, Bung Adi, bagi kedua tim. Butuhkan fokus atau konsentrasi. Ya. Karena inilah waktu-waktu sangat krusial di mana lengah sedikit akan menjadi petaka. Betul sekali. Harmoko terbaca tadi oleh Taufik Kasrun. Peluang serangan coba dibangun kali ini dari lini tengah Persela Lamongan. Fatur Rahman. Akselerasi masuk kali ini, berikan umpan Mario Kostas, pencipta 2 gol Lamongan. Sukadana bersama dengan Kostas kembali. Ya, jelas kita ada Kostas kemana boleh, bahkan justru ke daerah sendiri, sementara mereka sedang memburu gol. Taufik Kasrun, sebuah terupas kepada Zainal Arifin.
Masih terbuka peluang bagi Lamongan menciptakan gol kemenangan. Oh, baik sekali nutmeg dari Taufik Kasrun, peluang terbuka dan sayang sekali. Justru memilih tembakan langsung tadi, padahal ada peluang yang cukup terbuka bagi seorang Gustavo Lopez yang sudah ingin menyambut umpan dari Taufik Kasrun. Ya, sangat sayang sebenarnya, sudah luar biasa dari Taufik Kasrun bisa melewati para pemain, seorang pemain belakang dari Persiwa, tapi ketika melakukan umpan cross tidak konsentrasi ataupun tidak jelas arahnya kemana, membuang peluang yang sangat bagus. Nah, sangat disayangkan tentunya bagi kubu Persela Lamongan. Setelah partai ini, Wamena akan bertandang ke kandang Arema Indonesia pada tanggal 29 nanti. Tentunya ini adalah modal yang sangat berharga untuk mengawali tur mereka di Jawa Timur sebelum menuju Kota Malang. Ya, betul sekali, kekuatan Persiwa juga akan bertambah di mana Ricardo Merani ataupun Oke John sudah bisa tampil atau bisa terbebas dari akumulasi kartu kuning. Sangat impresif permainan Wamena walaupun tanpa 4 pemain kunci dari starter mereka. Terutama absennya Oka John dan juga Habil Satya sedikit banyak mempengaruhi permainan mereka. Namun kita lihat fighting spirit dan kerjasama yang sangat apik membuat mereka mampu mencuri angka di Stadion Surajaya, dan berakhir sudah drama papan atas yang terjadi di Stadion Surajaya Lamongan, di mana Mario Kostas dan kawan-kawan gagal mempersembahkan angka penuh bagi El Amania. Skor sama ketat 2-2 Persela Persiwa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.